إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang terhormat yang Allah muliakan. Di siang hari yang berbahagia ini kita bersyukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama berada di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita selalu dawamkan pekanan ini kita niatkan senantiasa ikhlas karena Allah, menjadi sarana kita untuk semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Jumat demi Jumat yang telah berlalu dan juga Jumat kali ini menjadi ibadah yang nantinya menjadi bekal terbaik kita untuk kehidupan di akhirat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian semuanya, sebaik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Insyaallah Jumat ini, pelaksanaan Jumat ini pun menjadi wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diganjar dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang terhormat yang Allah muliakan. Bersalat pada Rasulullah SAW senantiasa melah kita dawamkan. Wabil khusus di Sayyidil Ayyam berjumat ini memperbanyak salawat pada Rasulullah, insyaallah menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kita hamba-hamba Allah Ta'ala yang semakin ingin mempelajari apa yang Rasulullah ajarkan, kemudian kita amalkan semaksimal mungkin dan tentunya kita aplikasikan juga dakwakan pada saudara-saudara kita yang lain. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik yang Allah utus untuk kita semuanya, untuk dadari, untuk dicontoh. Tidak ada sedikit pun yang Rasulullah SAW contohkan melainkan itu pasti adalah baik. Maka ulama membagi apa yang Rasulullah SAW telah lakukan itu menjadi hukum-hukum yang mempermudah kita untuk aplikasikan dan hidup. Bisa berupa wajib, bisa sunnah atau mubah. Larangan-larangan yang Rasulullah SAW itu larangan untuk kita pun telah para ulama kita sarikan untuk kita lebih mudah aplikasikan. Bisa jadi dia adalah perkara yang makruh atau haram. Dengan kejelasan hukum itulah maka kita sebagai orang awam akan lebih mudah melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan Allah SWT. Mudah-mudahan ulama Allah jaga, guru-guru kita Allah muliakan selalu, karena para ulama itulah warasatul anbiya. Ulama itulah para pewaris Nabi yang ilmunya sungguh kita tunggu juga kita pelajari, karena hakikatnya kita sedang mencontoh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang yang Allah muliakan.
sebagai rangkaian dari takwa Allah Ta'ala yang menjadi pengingat pada khatir kita semuanya. Izinkan kami untuk mengingatkan kita semuanya salah satu perkara yang sangat-sangat penting, namun mungkin sudah sering diingatkan oleh guru kita semuanya. Kami ambilkan di surah Al-Asr, surah yang sudah sering kita baca dan sering menjadi penutup di setiap kajian-kajian, bahkan di khutbah. Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman pada Allah SWT kemudian melaksanakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriman beramal soleh itu merupakan kewajiban kita sebagai individu. Masing-masing kita mampu insyaallah setelah beriman, mampu untuk beramal soleh semaksimal yang kita bisa. Buktinya kita berada di masjid yang mulia ini, artinya kita punya iman, kita juga punya amal soleh. Ada dua hal lagi yang perlu dan sangat-sangat penting kita lakukan di maktub di ayat ketiga surah Asr tadi, yakni yang pertama tawasau bil haq, nasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Karena manusia itu tidak bisa sendiri. Manusia itu makhluk sosial, butuh orang lain yang mengingatkan, menasihati. Tidak mungkin manusia itu selalu melakukan kebenaran dan seterusnya. Tidak mungkin. Ada kalanya dia mungkin terjatuh pada hal yang tidak baik, dan disitulah kita sebagai sesama muslim, sesama ikhwah, sesama saudara mengingatkan saudara yang lain manakala terjerumus pada hal-hal tidak baik untuk senantiasa kembali ke rel yang terbaik, ke rel kebenaran. Itulah fungsi tawasau bil haq. Para sahabat rahimahullah, mereka radhiyallahu anhum memiliki kemampuan ibadah yang luar biasa. Mereka memiliki keimanan yang tidak bisa kita sangkal lagi. Imannya luar biasa, amalnya luar biasa. Tapi mereka ketika ketemu dengan sahabat yang lain minta nasihat, tolong nasihati aku. Sahabat yang lain pun kemudian menasihati. Karena budaya mengingatkan, budaya saling nasihati itulah perkara yang sangat-sangat penting. Kalau tidak ada orang mengingatkan kita, maka bisa jadi kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar tapi ternyata itu adalah salah. Bisa jadi kita melakukan sesuatu itu menurut kita sudah benar tapi ternyata itu salah. Maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala harus jadi orang-orang yang mau menerima masukan, mau menerima nasihat, selama nasihat masukan itu memang adalah nasihat kebenaran untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dari tadi adalah tawasau bis sabr. Ini yang paling berat. Allah Ta'ala berfirman di banyak ayatnya. Di surah Al-Ahqaf juz 6, Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Ila ayat. Bersabarlah kalian bagaimana telah bersabar para ulul azmi minar rusul. Tak main-main bersabar. Di surah Al-Qalam juz 9, Allah Ta'ala juga berfirman, fasbir bihukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Bersabarlah dengan hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, hukum Allah ini, wa la takun ka sahibil hut. Dan jangan kamu menjadi seperti sahibul hut, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Idnada wa huwa madhur. Di surah Al-Muzammil Allah Ta'ala berfirman, wasbir, dan sabar
Di surah Al-Insan Allah juga berfirman untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bahkan di surah Al-Ma'arij Allah berfirman fasbir sabran jamila, dan banyak lagi ayat yang lain. Kesabaran merupakan amal yang sangat-sangat besar sekali manfaatnya dan sangat-sangat besar sekali pahalanya. Allah menegaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala orang-orang yang sabar itu dengan pahala balasan yang tanpa hisab, tanpa ukuran lagi. Karena saking beratnya bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang ketika usia remaja dia menjadi orang yang sangat-sangat soleh, luar biasa. Karena pendidikannya memang pendidikan Islam. Ketika beranjak menjadi dewasa, berinteraksi dengan aktivitas pekerjaannya, mulai dia lupa sedikit demi sedikit, terbawa pengaruh rekan dan seterusnya. Dan tidak ada jaminan ketika tidak ada tawasul bil haq dia bisa bersabar mengikuti hukum-hukum Allah jadi muslim hingga akhir hayatnya. Sebaliknya, ada orang di usia remajanya dengan lingkungan yang begitu kurang baik, karena mungkin tidak sekolah dan seterusnya, menjadi orang yang tidak baik. Tetapi di usianya yang ketika sudah menjalani dewasa, dia bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menasihati dia, mengingatkan dia dan seterusnya, dan jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Dan insya Allah bisa jadi dia ketika akhir hayatnya menjadi orang-orang yang soleh. Tapi kita berharap menjadi orang yang dari kecil hingga tutup usia menjadi orang-orang yang tetap sabar, menjadi orang-orang yang baik. Yang dari kecil kita sudah baik, kita pertahankan, bersabar. Apa yang Allah perintahkan laksanakan semaksimal mungkin. Apa yang Allah larang kita jauhi semaksimal mungkin. Jangan pernah coba-coba untuk melakukan larangan-larangan tersebut, karena itu pasti tidak baik. Ketika Allah takdirkan suatu kitab husnuzon pasti terbaik. Kan enggak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallami lil 'abid. Lalu kasihkan demikian surah An-Najm. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan di Al-Qur'an dan juga di banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya, Allahumma afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Atau doa-doa yang lain. Intinya kita minta, ya Allah berikan kepada kami kesabaran ya Allah. Kemudian kita nasihati saudara-saudara kita yang mungkin kurang bersabar dengan firman Allah Ta'ala. Katakan Allah itu tidak mungkin zalim. Allah itu zat yang Rahman, Allah itu zat yang Rahim. Allah itu penyayang, Allah itu halim, Allah itu penyantun, Allah itu ghafur, Allah itu maha pemaaf, pengampun dosa, dan seterusnya. Allah Rabbuna, Allah Tuhan kita, Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian tidak suka sesuatu tapi itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian cinta sesuatu tapi itu buruk untuk kalian. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Yang tegaskan di Al-Baqarah. Namanya hidup pasti akan diuji. Untuk melihat siapakah yang betul-betul bersungguh-sungguh dan siapa yang bisa bersabar. Itu sudah pasti tentuan Allah Ta'ala. Wa lanabluwannakum hatta na'mal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Tegaskan di surah Muhammad. Sungguh kami akan uji kalian sehingga kami melihat siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh dari kalian dan siapa yang betul-betul bersabar. Karena hakikatnya kemenangan, kesuksesan itu bukan di dunia, tapi kemenangan, kesuksesan itu adalah ketika kita semuanya
dibebaskan dari api neraka dan masuk ke Firdaus al-A'la. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masal muslimin rahimakumullah. Jadi siapa yang di dunia ini mampu bersabar, insya Allah seluruh yang ditetapkan Allah itu pada akhirnya itu pasti indah, pasti baik. Yang terkadang kita manusia itu memang Allah Ta'ala menegaskan sukanya yang instan, sukanya yang buru-buru. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Mudah-mudahan ingat kita semuanya agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang rugi, itu hamba-hamba Allah yang di akhir hidupnya tidak bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa terjauh dari kerugian yang menjadikan penyesalan di hari akhirat karena tidak bersabar dalam kehidupan yang singkat di dunia ini. Tidak lama, paling-paling 60 tahun, paling 70 tahun. Jarang yang 80 tahun atau sampai 100 tahun. Ketika sudah usia 60 tahun, bukan lebih dari itu, sedikit lagi, bersabarlah. Pasti akhirat itu adalah tempat terbaik kita semuanya, manakala kita bisa menerima ketetapan dari Allah dengan sebaik-baiknya di hamba-hamba Allah yang sabar, istiqomah dalam melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah zalamna anfusana, ya Allah zalamna anfusana, ya Allah kami telah banyak zalim pada diri kami, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah sayangilah kami, ya Allah. Kalau tidak maka kami termasuk hamba-hamba-Mu yang rugi, ya Allah. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah berikanlah kepada kami kesabaran. Ya Allah tolonglah kami pada musuh-musuh-Mu, orang-orang yang tidak beriman, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, anak-anak kami semua, ya Allah jadi hamba-hamba-Mu yang saleh, ya Allah, pemimpin hamba-hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.